Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi bahagia bagi kami kalau kita bisa bertemu kembali di dalam renungan 79 yang mengubahkan. Mari kita deklarasikan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan renungkan kembali firman Tuhan di dalam Mazmur 47. Kita akan baca ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 47 adalah sebuah mazmur yang berbicara mengenai kebesaran dan kekuasaan Tuhan sebagai Raja atas segala bangsa. Mazmur ini juga menggambarkan Tuhan sebagai Raja yang agung, Raja yang berkuasa, yang memerintah atas segala bangsa dan memegang kendali atas seluruh bumi. Mazmur 47 juga berbicara mengenai sukacita dan pujian kita kepada Tuhan, serta mengajak kepada kita untuk memuji dan mengagungkan namanya. Tuhan sebagai sumber kekuatan, perlindungan bagi umatnya. Mengajak kepada kita juga untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 47 ini, pemazmur memberikan alasan utama mengapa harus menyembah Tuhan. Alasan pertama adalah karena Ia adalah Raja segala raja. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, 8, dan yang 9. Kalau kita baca, ya. Sebagai Tuhan dan Raja, Allah patut ditinggikan dan dipermuliakan. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia Maha Tinggi. Tuhan yang dahsyat. Raja yang besar. Itu kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Ya. Kemudian, Dia adalah Raja seluruh bumi. Itu ayatnya yang ke-8. Sedangkan ayatnya yang 9 berkata, bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Ayatnya yang 10 dikatakan, Dia sangat dimuliakan. Kekuasaan dan kebesarannya itu sungguh luar biasa. Namun Ia bersedia memilih untuk mengasihi umatnya. Itu pada ayatnya yang ke-5. Jadi kalau kita melihat dari beberapa ayat yang sudah kita baca, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dan dengan atribut yang sedemikian, ya, keagungan Allah yang sedemikian, tidak mengherankan jika pemazmur mempunyai respon yang luar biasa yang ditujukan kepada Allah dengan antusiasme, dengan sukacita, ya. Misalnya di ayatnya yang kedua dikatakan, bertepuk tanganlah, ya. Kemudian elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, ya. Ada sorak-sorai dan diiringi sangkakala, ya.
Dan umat diajak untuk bermazmur bagi Dia. Pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8 itu disebutkan sampai 5 kali. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Adakah kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan luar biasa? Adakah kita mengamini bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja? Jika iya, lalu bagaimana dengan ibadah kita terhadap Tuhan? Masih adakah antusiasme dan sukacita yang kita berikan kepadanya? Untuk kita bisa menghadap hadiratnya dan menyembah Dia? Atau justru bahkan ibadah kita dipenuhi oleh kesenangan dan hiburan semata? Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita dapat menyembah, memuji Tuhan dengan kebenaran. Tidak ada alasan apapun untuk kita meninggikan, memuliakan Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Ya, mari kita menyembah dengan hormat dan beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia. Ya, karena Dialah Raja kita, karena Dialah Tuhan kita. Nah, kembali kepada Mazmur 47 ayatnya yang ke-8. Ayat ini mengingatkan kita akan kedaulatan Allah sebagai Raja atas segala bangsa dan bahwa Ia bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Ayat ini juga mendorong kita supaya kita dapat memuji, memuliakan Allah kita, dan kita menyadari bahwa Ia adalah sumber kekuatan. Aplikasi apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Hal pertama yang bisa kita dapatkan adalah kita harus bangkit di dalam iman. Mengenali kekuasaan Allah sebagai Raja atas segala bangsa dapat memotivasi kita untuk bangkit dalam iman dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana besar atas hidup kita. Hal kedua adalah kita harus bergerak di dalam ketaatan, mengikuti pemerintahan Tuhan yang adil dan bijaksana, dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat dan bergerak dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah kita harus berdampak positif. Ayat ini menginspirasi kita untuk membuat dampak positif, khususnya bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa kita, ya, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, baik melalui pelayanan, pekerjaan, atau kegiatan lainnya yang kita lakukan. Itulah yang bisa kita lakukan untuk saat ini, supaya kita boleh memiliki hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah Raja kita, Dia adalah Allah kita. Tidak ada segala sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan, yang Tuhan mampu kerjakan bagi kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, bisa menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami penuh limpah dengan syukur
Kalau malam hari ini kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Oleh sebab itu, ajar supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami dapat bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak ada motivasi lain selain kami untuk memuliakan Engkau. Jauhkanlah kiranya Tuhan dalam diri kami motivasi untuk kesenangan diri kami, untuk hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Engkau. Tetapi ajar kepada kami ketika kami beribadah kepada Engkau, ketika kami menyembah Engkau, menjadi kerinduan hati kami untuk kami dapat menyembah Engkau dalam kebenaran, di dalam hidup akan firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa setiap rencana yang Tuhan nyatakan dalam diri kami umat-umat-Mu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, ajar supaya kami dapat terus memuliakan Engkau. Tidak ada alasan apapun bagi kami untuk kami dapat meninggikan nama Engkau, untuk kami dapat menyembah Engkau dengan kebenaran. Ajar supaya hati pikiran kami kudus di hadapan Engkau, supaya hidup kami dapat menjadi alat-Mu, menjadi pemuji-memuji Engkau, penyembah-penyembah Engkau yang benar, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Diberkatilah mereka ya Bapa, supaya hidup mereka pun boleh berdampak bagi orang lain. Mereka boleh bangkit bergerak dan mereka boleh mempunyai motivasi yang luar biasa untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Mu sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Mu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Engkau kembali menyayangi keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, menghapuskan kesalahan-kesalahan keluarga besar GPD El Shaddai Magelang ke dalam tubir laut. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.